Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, sudah lama ya saya tidak membuat video lagi karena berbagai kesibukan lah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan saya buat video tentang bagaimana cara penjualan telur bebek bagi para pemula ya, khususnya untuk agar lebih bagus penjualannya. Nah, akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Namun sebelum itu, bagi rekan-rekan semua ya yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang, dan juga jangan di skip ya video ini, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja ya. Jadi kalau kita itu baru memulai usaha peternakan bebek petelur dan juga yang belum ya, tapi mempunyai minat untuk membudidayakan bebek petelur, itu pasti ada timbul pertanyaan, yaitu bagaimana nanti penjualan telurnya, apakah bagus ataukah jelek. Nah seperti itu ya. Nah, akan coba saya jelaskan ya pada video kali ini. Jadi kalau kita sebagai pemula itu memang masalah paling terbesarnya adalah menjual bebek ya, menjual telur bebek ya. Biasanya kita itu kurang channel, kurang kenalan ya. Nah, jadi trik atau pengalaman saya ya, sebelum ini kan saya juga pemula ya, beberapa tahun beternak itu awalnya itu saya juga kesulitan menjual telur bebeknya ya. Dan cara yang saya gunakan itu yang pertama adalah menjual telur ke warung-warung terdekat. Nah, itu kan biasanya ada warung-warung sembako ya, di daerah kita itu pasti ada. Nah, coba kita tawarkan ke warung itu, atau kita titip telurnya seperti itu. Karena sebagai pemula itu memang produksi telurnya juga lumayan sedikit kan ya. Misalkan kita beternak 100 ekor, nah itu kan bertelur mungkin 50-60 seperti itu ya, kan sebagai awal-awalnya saja. Nah, itu bisa kita tawarkan ke warung-warung. Itu cara yang saya gunakan dulu ya. Kemudian cara yang lain adalah menjual telur ke pengepul. Itu coba kita cari pengepul-pengepul di daerah kita sendiri ya, apakah ada. Kalau ada, coba kita cari nomornya, kita hubungi ya, dan kita tawarkan telurnya. Biasanya bisa diambil telurnya. Nah, namun kalau untuk pengepul ya, saya juga menyarankan ya untuk mencari pengepul yang amanah juga, dan perputaran uangnya itu juga bagus. Artinya uang dari pengepul itu jangan sampai mandek, jangan sampai dihutang rekan-rekan. Biasanya memang kalau kita sebagai pemula ya, telurnya itu diambil terus tapi uangnya tempo. Nah, itu akan mengakibatkan kita mengalami kerugian ya, karena harus membeli pakan dan lain-lain. Jadi usahakan telur, kalau kita menjual telur ke pengepul itu uangnya itu cash ya. Itu yang kedua, lewat pengepul. Kemudian yang ketiga itu bisa kita jual ke agen telur asin ya. Coba kita cari di daerah kita ya, biasanya ada. Kalau kita tidak tahu infonya, coba kita cari lewat Google Map. Itu biasanya ada agen telur asin apa gitu namanya, brand. Coba kita datangi, kita tawarkan telurnya ya. Kalau kualitas telur kita bagus, insya Allah nanti bisa dibeli agen seperti itu ya rekan-rekan. Itu cara yang ketiga yang saya gunakan dulu ya, awal-awal merintis. Kemudian setelah itu kita juga bisa menawarkan ke pasar ya. Pasti di semua daerah itu ada pasar ya. Nah, coba kita tawarkan, kita buka lapak ya, telur bebek fresh gitu. Nah, itu juga bisa sebagai opsi rekan-rekan. Yang keempat itu ya. Kemudian yang kelima ini yang paling powerful dan juga paling kekinian, yaitu tawarkan lewat sosial media. Bisa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok juga bisa ya. Nah, coba kita, kalau di Facebook coba kita itu ikuti grup-grup peternakan bebek petelur di daerah kita. Kemudian ikuti juga
info telur, telur asin, telur ayam gitu. Itu ada rekan-rekan grupnya, grup Facebook itu. Coba kita ikuti dan kita posting atau kita tawarkan telur kita. Nah, biasanya banyak sekali yang menawar kalau di Facebook itu. Kemudian juga lewat TikTok. Nah, ini yang saya gunakan juga ya, lewat TikTok, lewat Facebook juga. Kalau lewat TikTok kita membuat akun, terus kita share info mengenai peternakan kita, terus share info penjualan telur. Itu biasanya ada penjual atau pembeli yang tertarik. Ini real pengalaman saya. Jadi saya juga menemukan penjual telur itu lewat Facebook dan juga lewat TikTok. TikTok juga pernah ya. Nah, jadi buat saja akun, terus kita share kegiatan kita di peternakan bebek petelur. Kemudian juga lewat YouTube. Nah, ini yang saya gunakan juga ya, lewat YouTube. Ya seperti ini, membuat konten-konten terkait dengan peternakan bebek petelur. Nah, itu nanti ada komen-komen dan itu biasanya menjurus ke penjualan. Nah, jadi kita harus proaktif ya di sosial media itu, lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Facebook ya. Lewat Instagram juga boleh kita tawarkan. Biasanya kalau Instagram itu banyak teman-teman kita ya, itu bisa juga kita tawarkan. Nah, jadi memang media sosial ini sangat pengaruh ya ke penjualan telur. Saya juga seperti itu rekan-rekan ya. Dulu awalnya merintis sulit, menjual telur itu sangat sulit ya. Banyak sekali pengepul yang sudah mempunyai langganan seperti itu. Nah, jadi saya juga memikirkan bagaimana cara menjualnya, sehingga timbullah ide untuk membuat TikTok, membuat YouTube dan share penjualan ke Facebook. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu ya bisa berkembang dan ada penjualnya, ada pembelinya, pembeli telur bebek. Seperti itu rekan-rekan. Jadi jangan ragu untuk beternak bebek petelur itu, pasti ada jalan untuk menjual telurnya. Jadi bagi rekan-rekan ya yang baru memulai, baru ingin memulai juga, jangan bimbang, jangan takut untuk menjual telurnya itu bagaimana nanti. Jangan memikirkan itu ya. Intinya mulai saja dulu. Mulai saja dulu, karena kalau kita menunda-nunda memulai, biasanya akan didahului oleh orang lain seperti itu. Jadi jangan menunda memulai, seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya mengenai cara saya atau pengalaman saya menjual telur bebek pada awal-awal merintis. Semoga dengan adanya video kali ini bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih.